Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jamaah yang berbahagia, perjalanan kita masih kurang lebih 150 km lagi. Mudah-mudahan menjelang Isya kita sudah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan ini saya akan berbagi ilmu tentang adabun wa khasaisul baitil haram, tentang adab-adab dan karakteristik atau keistimewaan Masjidil Haram. Yang ini harus kita ketahui bersama agar nanti kita berada di dalam Masjidil Haram kita punya adab dan kita memahami betul keagungan dan keutamaan Masjidil Haram. Ulama mengatakan bahwa bagi orang yang sedang berhaji atau orang yang sedang berumrah, dia harus mengetahui karakteristik atau khususiat Masjidil Haram yang berbeda dengan masjid-masjid yang ada di dunia ini. Yang pertama, dari sisi keutamaannya, bahwa ibadah di dalam Masjidil Haram, kita melaksanakan satu sholat misalnya, berzikir, bertasbih, atau ibadah apa saja yang kita lakukan di dalam Masjidil Haram, ini berbanding pahala 100.000 kali pahala. Ini sebuah motivasi agar kita nanti harus banyak-banyak, sering-sering berada di dalam Masjidil Haram. Ada istilahnya, wa man arada zulfa indallah, barang siapa yang pengen dekat sama Allah, ya, taraka sariratahu, maka tinggalkanlah tempat tidurnya dan sering-seringlah berdekatan dengan Ka'bah, berada di dalam Masjidil Haram untuk menggapai pahala-pahala yang sangat luar biasa itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fil Masjidil Haram, satu salat apa saja, ya, baik yang sunnah, yang wajib, kita lakukan di dalam Masjidil Haram, itu pahalanya khairun min mi'ati alfi salatin fi masiwah, lebih baik daripada 100.000 salat. Kalau zikir berarti 100.000 zikir, kalau selawat 100.000 selawat, dan seterusnya begitu, daripada masjid-masjid yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yajuzu at-tanafful fihi fi ayyi waqtin min awqatil laili aw nahar. Ini yang kemarin saya sampaikan kepada bapak-bapak, bahwa di dalam Masjidil Haram ini dibolehkan kita melaksanakan salat sunnah kapan saja, baik dalam kondisi malam hari atau siang hari. Ai annal awqat allati tahrumu fiha salatu wa hiya waqtai. Ya, kita memahami bahwa
ada waktu-waktu sholat yang dikatakan waktunya diharamkan. Itu ada 2 waktu. Pertama, syuruqus syamsi, ketika matahari sedang terbit, ya. Kedua, wa ghurubiha, dan matahari sedang terbenam. Nah, ya, ini 2 waktu yang kita diharamkan melaksanakan salat sunnah. Kemudian ada lagi awal awqat allati yakrahu fiha as-salatun nafilah. Ada juga waktu-waktu yang kita dimakruhkan melaksanakan salat sunnah. Makruh hukumnya. Kalau tadi tahrim, diharamkan, karena nanti kita dikategorikan seperti orang yang menyembah matahari ketika terbit dan ketika terbenam. Kalau yang makruh, dimakruhkan atau yang dibenci, kapan waktunya itu? Wa hiya min ba'di sholatil fajri ila syuruqi syamsi. Ini dari mulai setelah sholat subuh sampai matahari syuruk. Ya. Jadi istilahnya kagak ada ba'diyah subuh. Sampai kapan? Sampai matahari syuruk. Nanti kalau matahari syuruk berarti itu masuk kita sholat isyraq. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min ba'di salatil asri ila ghurubi syamsi. Setelah salat asar sampai matahari tenggelam, ya. Tidak ada yang namanya ba'diyah asar. Baru masuk qadiyah, pertanyaan, bagaimana jika kita datang ke masjid, ya, mau sholat maghrib, ya, atau kita mau sholat sunnah wudhu. Nah, ini qadiyahnya lain lagi. Kita datang masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, itu dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, waktu yang dimakruhkan adalah walahzatuz zawal, dan lahzatuz zawal, ketika matahari tergelincir. Nah, ini 3 waktu yang dikatakan makruh, ya, kita melaksanakan salat sunnah. Hadhihi kulluha fi ghairil baitil haram. Ini semuanya berlaku di luar Masjidil Haram, gitu. Berarti di masjid-masjid di kita, ya, pokoknya selain Masjidil Haram. Ammal Baitul Haram faqad khassahu sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhil mumayyizatil kubra. Adapun kita melaksanakan salat sunnah pada waktu-waktu yang dikatakan makruh tadi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khususiat, ya, keistimewaan yang besar. Artinya dibolehkan dengan sabdanya, ya Bani Abdi Manaf, wahai keluarga besar Abdul Manaf. Ini keluarga besar Rasulullah. La tamna'u ahadan, janganlah anda mencegah seorang pun, yusalli bihadzal bait, salat di dalam Masjidil Haram ini, bilailin awin nahar, baik malam hari atau siang hari. Artinya di dalam Masjidil Haram, ya, tidak ada waktu-waktu yang tadi dimakruhkan. Saking apa? Keistimewaan pahala di sini, ibadahnya sangat besar. Kemudian yang berikutnya, yashaddidul islamu 'alal mari baina yadil musalli hatta qala sallallahu alaihi wasallam. Islam sangat menegaskan, menekankan, jangan sampai kita berjalan atau melewati di depan orang yang sedang sholat tuh.
Makanya kalau kita sholat misalnya ya di masjid Indonesia, misalnya di masjid kita, di luar Masjidil Haram, di selain Masjidil Haram, setelah kita sholat di tengah itu depannya harus kita kasih tanda tuh, biar orang kagak lewat kita. Atau kita sholat di rumah kita, ambillah pas ujungnya tembok, jadi pas banget ada anak kita isi kita lewat, kagak lewatin ya. Kalau pas dia lewatin di tempatnya kita sholat, itu boleh tangan kita majuin ke depan tuh, dicegah. Kenapa? Karena Islam sangat menegaskan jangan sampai kita lewatin tuh. Karena Nabi mengatakan lau ya'lamul maru amamal musalli. Seandainya orang yang berjalan tadi di depan orang yang sholat, dia mengetahui ma fi mururihi hadza, ya, tentang berjalannya di depan orang yang sedang sholat, katanya lawaqafa arba'ina aman, pakai lam taukid, maka akan terhentilah pahalanya, ditunda tuh selama 40 tahun tuh. Nah, ini berlaku di luar Masjidil Haram. Wa hadza fi ayyi masjidin, katanya ghairil Masjidil Haram. Nah, ini berlaku di masjid mana saja selain Masjidil Haram. Faqad abahatis syariah ayyamurral insanu amamal musalli aw yajlisu baina yadayhi, katanya. Dan syariat Islam membolehkan kita berjalan di depan orang yang sedang sholat atau duduk di depan orang yang sedang sholat, katanya. Wa yasjudul musalli ala zahrihi, maka nanti orang yang sholat itu, katanya, dia sujud di depan orang, di atas punggung orang yang duduk di depannya. Idza lam yakun hunaka, ya, furjah, jika memang kondisinya sudah sangat sesak tuh. Pas kita sujud, ya, sekarang kita sujud di pundak orang yang duduk di depan kita. Wadzalika man'an li syiddati az-ziham, ya. Hal itu karena saking sesaknya. Jadi artinya bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita akan mengalami setelah kita selesai tawaf, kita mau menuju cari tempat untuk berdoa dan melaksanakan sholat sunat tawaf. Itu otomatis kita akan berjalan di depan orang-orang yang sedang sholat itu. Dan itu dibolehkan, ya. Kita enggak terkena kepada keterangan hadis yang tadi itu. Ini salah satu juga keistimewaan Masjidil Haram. Kalau kita masih berpegangan itu, maka kita nggak bisa berjalan, karena semua orang rapat sholat semua itu, ya. Ini juga salah satu keistimewaannya, ya. Nanti kita jalan, itu, kita doa, itu. Dan nanti pun juga ketika kita sedang sholat, ada orang-orang juga yang akan pasti melewati kita sholat, gitu ya. Gak usah kita cegah sama tangan kita, gak usah. Yang berikutnya, nanti ada hadiah begini. Ibu-ibu ke masjid, tahu-tahu menemukan sesuatu nih, apa saja, atau kita lagi mau duduk, ternyata pantat kita ada yang ganjel. Oh, ternyata ada HP, ada jam, ada emas misalnya, anting ke, cincin ke, atau apa saja, ya. Ini adabnya jangan kita ambil, jangan kita pungut, katanya. La yahillu lil haji awil mu'tamiri luqtatul bait. Tidak dibolehkan bagi orang yang berhaji atau orang yang berumroh dia memungut sesuatu di dalam Masjidil Haram. Kan ada istilahnya kullu sakit lakit. Tiap barang yang jatuh pasti ada yang mungut. Nah, ya, di dalam Masjidil Haram, Bapak Ibu,
Jangan kita ambil tuh. Artinya annahu law wajada syai'an walau yasiran. Seandainya dia atau kita menemukan sesuatu walaupun barang itu tidak berharga misalnya, walam yajid lahu sahiban, dan kita enggak tahu siapa pemiliknya. Ya. Katanya apa? Falaisa lahu ayyarfa'ahu min makani. Jangan kita ambil dari tempatnya. Jangan kita pungut ya dari tempatnya. Bal yatrukuhu kama huwa. Tapi udah biarin aja. Seakan-akan kita gagal melihat begitu. Kecuali Mbah Ningkong ya, pas dia kita lagi sa'i misalnya, tak tahu apa jamnya jatuh. Nah kita lihat itu emang punya engkong tuh. Nah kita boleh kita ambil karena kita apa? Ya arifu sahiba syai' atau sahibahu. Kita mengetahui siapa pemiliknya. Tapi kalau kita nggak tahu, yang terbaik katanya apa? La yarfa'u, katanya jangan diambil. Bal yatrukuhu, tapi biarin saja. Ya ini jadi adab nih. Apalagi katanya barang-barang yang memang punya masjid, seperti bangku, ada bangku wakaf tuh. Kalau kita pakai saja di situ, itu dibolehkan, memang fasilitasnya kita pakai. Tapi kalau kita pakai, kita bawa ke hotel kita, nggak boleh. Ya, ada gelas-gelas minum air zam-zam, kita ambillah 10 biji bawa ke hotel kita, nggak boleh. Ya. Kama annahu la yajuzu ay yakhudahu syai'an min hajiyatil haram. Ya, kagak boleh kita ambil barang-barang Masjidil Haram untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Dan saya pesan juga ya, nanti kita ziarah selama kita masih berada di tanah haram, apa saja nih jangan kita ambil. Pasir misalnya, batu misalnya, ya. Dulu lagi rame-ramenya orang seneng batu cincin. Pas ke Arafah, kita lagi ziarah ke sana, ada jamaah yang mengambil batu. Jangan tuh, ya. Ada juga yang bawa pasir. Masih ada pandangan-pandangan yang khurafat. Nanti saya sebar ke toko saya biar nama lancar. Gak boleh ya. Bahkan ini akan memberi efek yang tidak bagus, efek negatif. Pernah dulu terjadi, ada jamaah yang ambil pasir ya, dibawa ke Indonesia. Lalu dia punya perusahaan tuh, punya bengkel, dia lempar ke bengkelnya tuh. Beberapa hari kemudian lokasi palasnya pusing terus begitu, berat itu. Saya sering dengar nasihat itu dari guru-guru kita ya. Kalau kita ngambil sesuatu di Masjidil Haram, di tanah haram, bisa pala kita nanti lama-lama pusing-pusing kayak orang gila. Dan saya melihat sendiri ada jamaah itu. Pada saat itu saya 2 rombongan. Rombongan pertama ada 2 bis, kita bawa. Pada sekamar dengan saya, kebetulan pas banget itunya saya pindah bis 1, nggak bercerita tentang ini, jadi nggak mendapatkan maklumat nggak sampean. Saya ditelepon dari Indonesia, dari Jakarta, Kiai gini. Wah, saya bilang kagak ada obatnya itu. Obatnya hanya istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan kumpulin semua pasir-pasirnya. Kalau ada yang berangkat titipin, dia dibawa lagi taruh. Nah itu benar-benar kejadian itu ya. Kemudian yang berikutnya, aya'lamal haji awil mu'tamir ilmal yaqin anna Allah azza wa jalla la yu'akhidul insan bidzanbi bimujarradi, katanya alhammi bihi qabla wuqu'ihi. Ada perbedaannya para jamaah sekalian.
Allah Subhanahu wa taala di tanah haram ini, ya. Kita harus meyakini dengan seyakin-meyakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyiksa, ya. Dicatat sebagai amal yang jelek. Kalau kita di Indonesia misalnya mau niat berbuat dosa, berbuat jahat, baru niat nih, tapi belum dilaksanakan, nah itu belum dicatat tuh, ya. Tapi kalau kita niat berbuat baik, berarti malah mau bangun mau qiyamul lail, kita ketiduran, ya itu dicatat tuh, ya. Niat baiknya itu oleh Allah. Lihat bentuk rahmannya Allah nih. Dan ketidurannya kita itu juga menjadi apa? Menjadi sedekahnya Allah untuk badan kita. Tapi kalau di tanah haram, ya, kita niat jelek walaupun belum dilakukan, itu sudah dicatat sebagai sebuah dosa. Apalagi berbuat kebaikan, ya. Oleh karenanya hati-hati di tanah haram ini, jaga selalu kebersihan pikirannya, hatinya, dan anggota tubuhnya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah yang paling ringan ini di dalam Masjidil Haram. Setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah lain, ada ibadah yang paling mudah, dan itu menurunkan rahmat, ya. Apa tuh? Ja'alallahu, katanya, an-nazara ilal Ka'bah ibadatan. Allah menjadikan memandang Ka'bah itu adalah sebuah ibadah kepada Allah. Jadi nanti Bapak Ibu lihat banyak orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah, dia khusus duduk aja dari kejauhan atau dari dekat, dia pandangi Ka'bahnya itu, ya, dihadirkan kebesaran Allah. Apalagi dia sambil berzikir. Nabi Yunus mengaku i'tiraf dosa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau kita mohon ampun kepada Allah, ya, menangis gitu. Jadi ini memandang Ka'bah saja sudah ibadah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin wal lailah, dalam satu hari satu malam itu menurunkan 120 rahmat, ya, yang namanya nafahat ilahiyah yang Allah turunkan di Ka'bah. Setiap hari itu ada 120 rahmat. Sittuna lit-ta'ifin, 60 rahmat Allah akan berikan kepada orang-orang yang tawaf, baik tawafnya tawaf sunnah, atau tawaf ifadah, tawaf haji, atau tawaf kudum, atau tawaf umrah, atau tawaf wada, ya. Lokasi sittina rahmatan. Kemudian Allah berikan juga arba'in, 40 rahmat bagi orang-orang yang sholat di sekitar Ka'bah. Nah, ya, jadi berupaya bapak-bapak, pokoknya kalau 5 waktu berupaya masuk ke dalam Masjidil Haram. Itu. Ini berkahnya bagi ibu-ibu nih, kapan saja mau sholat dekat Ka'bah boleh, ibu-ibu tuh. Ibu-ibu pakai apa aja boleh. Kalau bapak-bapak, ya, harus pakai